Tauhid halaman 12 nomor 18. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 18. Iman muraqabah. Tegese imane wong kang ahli nginjeng-nginjeng. Nomor 19. Iman hak. Tegese iman saknyatane. Imane para wali majedub. Yaiku imane wong kang wis ngerti kerem ana ing date Allah. Nomor 20. Iman ainul yakin. Tegese imane para rasul. Nggih, pun cukup. Bapak Ibu, iman yang nomor 18 adalah iman muraqabah. Muraqabah itu bagaimana? Wala, gini loh. Muraqabah itu jagakno kepethuk Allah ku akhirat. Nggih, iku muraqabah. Ya meneh pethuk Allah ku akhirat. Itu namanya iman, tapi iman muraqabah. Sebenarnya keterangan saya ini jelas kok. Masa gitu aja lupa, Bu? Iman muraqabah adalah imannya orang ingin berjumpa kepada Allah, tapi besok saja di akhirat. Yaitu orang punya pendapat seperti itu juga iman, tapi sayang muraqabah. Apa? Injeng. Ya, muraqabah itu kan bahasa Arab. Terus artinya adalah nginjeng-nginceng. Nginceng itu ngintip. Kuhono Allah baik. Wah, itu kan sana ya. Berat ngintip. Nah, itu namanya nginceng. Nah, zaman dulu ada gedek, rumah kan gedek, dikerowoki titik, dicuklek, digawe ngintip. Nah, itu nginceng. Ya, pelaksanaannya kan kecil. Orang bertemu dengan Allah besok di akhirat, pendapatnya itu ya seperti itu nginjeng namanya. Padahal Allah sebenarnya ngapain di akhirat? Wong Allah besar. Ya di sini. Ya di sini. Loh kok iso di sini? Iya, di sini juga benar juga salah. Kalau di sini Allah itu menempati sesuatu. Allah itu menempati ruangan. Tapi yang benar adalah Allah di sini. Iya, menempati ruangan. Tidak, malah ruangannya menempati zat Allah. Ucapannya dibalik-balik. Bukan yang tauhid yang kebalik. Syariat itu kalau tidak ada tauhid, orangnya kebalik semuanya. Allah di sini dibilang di akhirat, jadi itu namanya nginjeng. Besok Pak Rahmat bisa dakwai temannya. Aku ngaji di Surabaya sana. Misalnya yang ingat cuma itu toh, yang lainnya lupa semuanya. Entah urusannya banyak gitu loh. Jadi itu aja sudah manfaat. Keterangannya saya ini misalnya 40%, 40 poin. Terus sampai ingatnya cuma satu. Aku ingat ya, apa? Cuma satu toh. Orang kalau ingin jumpa dengan Allah tapi di akhirat itu adalah nginjeng muraqabah. Lah ingatnya seperti itu saja. Yang lainnya hilang semuanya. Ya karena pikiran kontras, pikiran rebut gak karuan, akhirnya itu saja yang ingat. Ya itu manfaat sudah. Manfaat. Bukan harus semuanya, tidak. Nah, satu aja, saya menanggap ya. Saya satu hari mendapat pengetahuan satu. Kalau misalnya kita ngaji terus, 1 tahun itu berapa? Berapa minggu? 52 kan? Nah, ngumpul berarti 52 ilmu. Nah sudah banyak. Ini yang minimal. Apalagi jenengan ingat 3. Katanya tadi iman maksum untuk umum, iman maksum lagi untuk Rasul, belum lagi ngerti seperti itu. Ya, mudah-mudahan jenengan ini termasuk gampang menerima pelajaran tauhid. Ya, rasanya kok kita itu nggak ketemu pelajaran tauhid kok angen-angen gitu loh. Ya juga seperti itu, Pak. Ngaji itu di tempat saya dulu ke guru saya itu hari Minggu setelah zuhur. Kemudian hati saya
hari Senin itu sudah mengharapkan kapan dino Minggu. Seperti itu. Kalau hati itu sudah didorong oleh Allah, sudah. Sekarang Senin misalnya, maka Minggu itu diharap-harap kapan dino Minggu. Seperti itu. Tapi kalau orang itu nggak ada greget sama sekali, ya walaupun dikasih umur 2 juta tahun, nggak orangnya ya pancet aja. Oke, sekarang gregal belas. Orang publik mengikuti ngaji ini silakan. Kalau ada keterangan yang salah, silakan dipakai di sana. Laporkan kepada MUI, monggo. Ini saya didik semuanya publik, besok kalian semuanya bisa ujian makrifat, bisa khataman. Baru kali ini ngaji di internet bisa ujian makrifat. Memang takdir Allah sudah turun. Kalau Allah mentakdirkan mau apa? Ikuti ngaji aja, walaupun rumahnya jauh nggak apa-apa, saya terima. Saya ngajarkan, mengizini nggak apa-apa. Kalau saya ngizini nggak apa-apa, beres. Itu tergantung gurunya atau orang tuanya. Ya, saya ini sebagai orang tua kan. Yang tua, orang tua apa? Guru, maksudnya itu pendidik ya. Ya semuanya dulu ya penting semuanya. Anak-anak, bapak-bapak juga terhadap orang tuanya semaksimal mungkin ya setidaknya ya gak usah madoni lah. Menurut aturannya orang tua. Seperti saya sendiri orang tua masih ada kan. Ibu bilang apa? Saya turut. Oh ya Bu, seperti ini aja. Ini anak pilihan lurah. Ya apa ya aku melendi. Besok aja saya ke sini rundingan. Itu. Kan cuma pilihan lurah ini. Iya. Sekarang lo cuma pilihan lurah. Okay. Apa gak usah jadi lurah, Pak? Gak usah. Saya gak setuju. Lurah 5 tahun mari bener mau biar gak usah. Dua etika yang bandani lialiannya gak usah betul. Saya masih uang banyak, enggak minat belas. Enggak pengen belas. Walaupun dikasih orang, walas gak minat belas, mau. Wis tak bandani kabeh total, mau. Jangan-jangan jabatan ada malah ibadahnya kendo. Umumnya kan seperti itu, sibuk. Kadang-kadang orang mati ngadekar PDB gara-gara ya kebebanan acara tersebut. Nah, kalau gini nggak apa-apa ngaji tauhid, mati dalam ngaji nggak apa-apa. Ada Bu orang mati dalam sembahyang, saya ingin dah. Waktu mati tapi pas sembahyang, siapa yang pengen ini? Kalau saya nggak kepingin tapi tak serano Allah ya. Enggak, engko nek diniati mati ngono, engko aku suduk yo. Ya aja, ya nek ikune ya apik matine kok tapi kok diniati ngono lho. Baik itu Pak kalau diniati seperti itu polanya, maka jadi jelek. Teh itu enak apa tidak Bu? Minum teh, enak kan? Iya tapi jangan dikasih campuran bensin zaman dulu. Zaman dulu kan bukan pertalit, bensin kan, kuningnya kan hampir sama. Nah seperti jangan dicampur. Nggak boleh bener dicampur jelek. Jadinya boleh, ya apa gitu? Ya gak karu-karuan. Jadi orang muraqabah itu, orang Islam zaman sekarang, kalau diajari tauhid nggak mau, maka mereka tergolong muraqabah. Karena orang tauhid itu kan berjumpa di dunia ini. Lah orang yang tidak bertauhid biasanya berjumpanya di akhirat. Berarti kesimpulannya, orang itu kalau tidak mau bertauhid berarti tergolong nomor 18. Apa itu? Muraqabah. Dan nomor 19 iman hak. Hak. Hak itu apa? Nyata. Al-Maliku ngeratoni al-haqqu. Al-haq itu apa? Nyata. Mubin. Welo-welo. Jadi Allah itu welo-welo. Gak bisa ditutupi, gak bisa tertutup oleh siapapun dan oleh apapun. Gak bisa karena mubin. Nah ini loh para ustadz, para kiai banyak yang mengatakan mubin. Tapi dia sendiri gak percaya kalau Allah bisa dilihat di sini. Nah itu tadi bilang apa? Ya Bu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Mubin itu dibaca.
lambene sampai teles. Tapi hatinya nggak mudeng. Kalau Allah mubin jelas tuh nggak percaya, tetap mengakui bahwa Allah gaib. Nah itu tadi bilang apa? Ya iku jenenge wong ngomong tapi gak ro sing diomong. Golongane wong munafik. Masuk internet ini. Tanggung jawab. Sampeyan nggak usah khawatir. Yang saya khawatirkanku jangan-jangan besok jenengan kehilangan saya, lalu bagaimana keadaannya? Sampeyan tidak ada, belum ada. Saya mencari guru sana-sana, berani tak ngaji di internet lalu dikhatamkan. Yang ngatamkan nggak berani. Tapi saya berani, memang diutus oleh Allah ya. Kalau hati saya berani, ya berani sudah. Nggak bisa dikendali lagi. Jadi jamaah saya tanggung semuanya. Sudah ngaji aja di sana. Nanti saya khatamkan supaya mereka juga punya greget. Mereka jelek nggak apa-apa supaya berubah menjadi orang baik. Yang ngaji yang saya sampaikan ini bukan hanya satu metode saja. Artinya itu bukan satu golongan. Sembarang golongan silakan ngaji tauhid. Kalau saya ngomong aman semuanya. Muhammadiyah silakan ngaji. LDI, Lemkari, Darul Hadis, Muhammadiyah silakan ngaji di sini. Golongan partai juga di PDI, Amin Rais, Golkar, boleh semuanya. Enak ngaji di sana itu nggak ada gegeran. Cuma orang yang nilainya jelek itu belum ngincipi di sini, lalu dia berani menceritakan di sana. Ngaji tidak ikut ngaji, tapi ternyata ceritanya ngaji tauhid disiarkan di sana. Nah, maksud saya ikutilah ngaji dulu, kemudian ceritanya di sana, di luar sana itu benar. Oh nggak tahu ngaji nyeritain, untuk ngaji tauhid apa sesat. Aku dibilangi sama ustadz saya sana, jadi aneh gak gelem ngaji. Iku padha mek mateni wong hukume. Jangan bunuh orang. Nomor 19. Berarti nomor 19 apa sudah jelas, Bu? Sudah ya. Nah, 12. Kemudian terakhir yaitu nomor 20. Ini nomornya ini di dalam sini, Bu. Bener. Yang sebenarnya kan di sini. Mungkin ini waktu ngedit terus masuk ke sana lupa. Ya lupa ini, enggak apa-apa. Jadi al-insanu makhluk khata banisan. Ya benar ya cocok, ya salah kadang-kadang. Benernya itu kan serasi dengan kalimat serasi. Tapi kok singitan gitu loh. Ya, umpama ditaruh di sini ya bener praktis. Tapi ya kok pendek. Jadi ini kan serasi ya. Nah, ini yang makna tersirat artinya. Ya nomor 20 number 20 in the our book. Oh, untuk greget tenan ngaji ngene iki. Iman ainul yakin, ainun itu mata. Yakin itu apa? Nyata. Sampai kalau melihat, kalau sembahyang itu melihat yang nyata. Jangan melihat yang tidak nyata. Yang nyata sedunia itu apa? Ya dat. Al-Malikul Hakul Mubin. Hak itu nyata. Yang disembah itu yang nyata. Yang tidak nyata tidak boleh disembah. Ainun itu apa sih? Mata kan? Atau penglihatan. Ya, kita melihat itu. Nah, ini mata. Iya. Melihat apa? Di sini umpama kita jajar sholat. Sini sholat. Ini juga makmum. Sini melihat zat. Di sini nggak tahu kalau sini melihat. Sini melihat zat. Kini kacau. Kini juga tahu tidak ini kacau. Nah, seperti itu. Makanya ilmu makrifat berada pada perasa seperti itu. Yang bisa merasakan sembahyang melihat zat kan hatinya sendiri. Nah seperti itu. Berarti ilmu makrifat tempatnya di mana? Perasa. Nah, kita tahu kocak, kacau atau tidak. Yang tahu kan hati kita masing-masing. Di situ khusyuk melihat zat. Yang sini kan nggak tahu. Nah seperti itu. Memang sembahyang itu nafsi-nafsi. Nggak boleh bersamaan. Aslinya sembahyang itu nafsi-nafsi. Adapun kita bersamaan sawu supu bakum fa inna tasyata supu min iqamati shalah itu syariat. Sembahyang yang asli itu jamaah dengan Allah. Sembahyang yang palsu jamaah dengan manusia. Masuk YouTube. Seperti ini. Sampeyan saksinya semuanya. Saya kasih tahu sekali lagi, siapa jamaah yang asli adalah tahu yang disembah dan jamaahnya dengan Allah. Tapi jamaah yang palsu adalah tidak tahu yang disembah dan jamaahnya berkumpul dengan manusia. Ya jagongan tok. Atau mobil jagongan ya.
Ini gak jagongan ya apa kene trek kene motor gak mari-mari sing mburi ngenteni jagongan. Ya bener tak ngene kok omah ya jagongan. Jagongan iku jejer. Ono ku emong kayak jagongan kene trek kene besok kok cek suwene apa maneh trek gandeng ini trek gandeng. Kok niku yo apa sih? Aku cengkel ning ngobrol ngaji selak gopet. Ono trek jagongan ku embong. Nyek senang buk kono apa. Kadang-kadang gue omong kerang sih, ya aku yang ngono. Belah ngaji gopo-gopo pada waktu ini rada lambat, ana cek jagongan, gue bypass. Apa? Akhirnya kula eling ya. Cek sak menit dawane bane gede gede jajar loro. Masih dipikir apa otak. Ngoreng-ngoreng kula ya. Ya waktunya longgar ngono ta apa. Jadi sembahyang asih itu jamaah dengan Allah. Yang palsu jamaah dengan manusia. Nah, yang paling baik jamaah dengan Allah, makmumnya gembul manusia. Seperti itu. Untuk keterangan iman sampai 1 sampai 20, insya Allah selesai.